Halo, nama saya Sarah Stefani Menigir, NIM 1967 201010, kelas A19 semester 6 FISIP. Saya ingin memaparkan materi tentang administrasi perkantoran. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah administrasi perkantoran. Kita masuk pada pembahasan. Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Administrasi perkantoran merupakan subsistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan keluar organisasi. Dalam arti sempit, administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis, ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Unsur-unsur administrasi perkantoran: yang pertama, unsur pengorganisasian, yang kedua unsur manajemen, yang ketiga unsur tata hubungan, yang keempat unsur kepegawaian, yang kelima unsur keuangan, yang keenam unsur perbekalan, yang ketujuh unsur tata usaha, dan yang terakhir unsur perwakilan. Tujuan administrasi perkantoran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi tugas. Yang keempat, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi. Yang kelima, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi. Yang keenam, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan. Fungsi administrasi perkantoran menurut Kuibel ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi perkantoran, yaitu yang pertama fungsi rutin, yang kedua fungsi teknis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi interpersonal, dan yang terakhir fungsi manajerial. Sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran atau office work. Walaupun demikian, sasaran administrasi perkantoran sebenarnya lebih luas lagi cakupannya, seperti yang disusun oleh Charles Libby adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang perkantoran atau office space. Yang kedua, komunikasi atau communication. Yang ketiga, kepegawaian perkantoran atau office personnel. Yang keempat, perabotan dan perlengkapan atau furniture and equipment. Yang kelima, peralatan dan mesin. Yang keenam, perbekalan dan keperluan tulis atau supplies and stationery. Yang ketujuh, metode. Yang kedelapan, workshop reports. Yang kesembilan, kontrol pimpinan pelaksana atau executive control. Kita masuk pada kesimpulan. Administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi atau mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi, melakukan kontrol, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik, ketertiban, dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan. Tidak tertibnya administrasi perkantoran akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan ketatausahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif, menghambat pengambilan keputusan atau kebijaksanaan oleh pimpinan, dan menghambat perkembangan kemajuan organisasi. Sekian dari hasil presentasi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.